Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk minggu ini ya, untuk 1 minggu ke depan. Walaupun sebenarnya semua pembacaan itu timeless sih, tapi aku fokuskan untuk minggu ini. Semua zodiak ya. Timestamp akan ada di bawah di description ataupun nanti aku seperti biasa aku pin up di kolom komen ya. Jadi tinggal mengakses readingan kalian masing-masing, tetapi sebelumnya selalu aku ingatkan seperti biasa sebelum memulai pembacaan bahwa readingan ini adalah readingan general, bukan personal reading ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kalian, dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Jangan dipaksakan kalau tidak sesuai dengan readingannya, tidak sesuai dengan tarot readernya. Cari yang sesuai kriteria kalian pastinya, dan ambil yang kalian butuhkan ya, tinggalin sisanya. Dan ini bertujuan untuk ya melihat energi, dan juga kalau kalian nggak suka bisa diantisipasi ya, dirubah. Oke, kita akan mulai seperti biasa. Akan mulai dari Aries, lanjut sampai ke Pisces. Sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Oke, Aries, ini adalah pembacaan untuk kamu, Aries Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aries minggu ini. Ada apa? Coba kita lihat. Six of Pentacles. Kalian mungkin merasa ada sesuatu yang tidak adil, tidak seimbang. Bisa jadi ini kayak kalian, ini bisa jadi dalam hubungan ya, tapi hubungan ini pun itu bisa luas. Bisa berhubungan dengan percintaan, bisa juga berhubungan dengan hal-hal lain. Tapi mungkin buat beberapa dari kalian, kalian ngerasa di saat kalian orang membutuhkan kalian, orang membutuhkan sesuatu gitu ya, ataupun orang lagi susah, kalian berusaha untuk melakukan sesuatu untuk orang lain, membantu dan lain sebagainya. Tetapi yang aku lihat di sini, saat kalian lagi perlu, kalian lagi susah, kalian lagi membutuhkan, kalian merasa mungkin kayak nggak diperduliin, nggak dihirauin, banyak orang mungkin jadi memalingkan wajahnya gitu ya, ataupun tidak memberikan apa yang kalian beri. Dan kalian pengennya ya ada keseimbangan, ada yang namanya keadilan ya. Buat beberapa dari kalian di sini aku melihat fokus kalian adalah kalian sedang membangun sesuatu, membangun juga kestabilan kalian. Ini misalnya buat beberapa dari kalian aku rasa kalian lagi pengen merubah situasi dan kondisi kalian sekarang agak lebih stabil, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keuangan kalian. Buat beberapa dari kalian ini ada masalah di dalam keluarga ya, dan kalian pengen adanya keharmonisan gitu loh. Cuman yang aku lihat di sini ada satu hal yang kurang seimbang. Ini kalau yang aku lihat dari kartunya, ini masalah take and give ya. Ada pihak yang selalu merasa mungkin punya hak, ataupun dikarenakan diberikan terus atau disupport terus gitu ya, apa yang dibutuhkan atau diinginkan dipenuhi terus, mereka jadi terus-terusan begitu gitu. Five of Swords. Dan aku lihat di sini beberapa dari kalian bisa jadi agak menarik diri sebenarnya. Agak menarik diri lebih banyak sendiri. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian ini banyak bekerja di rumah, ya iyalah gila pandemi begini gitu ya. Buat beberapa dari kalian ya kalian lagi fokus gitu ya, fokus akan sesuatu, fokus membangun sesuatu, mengembangkan sesuatu yang membuat kalian tuh jadi malas. Gue malas punya drama, gue malas direcokin, gue malas digangguin, gue nggak mau lagi memberikan apa yang orang
selalu harapkan dan minta dari gue karena gue tahu bahwa timbal baliknya nggak sama gitu. Dan di sini aku lihat kalian malas untuk fight, kalian malas untuk apa ya? Jadi kalau ada orang yang menciptakan satu drama lah gitu ya atau cari gara-gara, malas diladenin gitu kalau yang aku lihat di sini ya. Nine of Cup. Iya, kalian lagi fokus membangun mimpi kalian menjadi kenyataan. Buat beberapa dari kalian bisa jadi ini, ya kan, ini ada masalah di dalam keluarga ya. Ada satu hal yang kalian lakukan yang tidak disetujui ataupun tidak disupport oleh pihak keluarga. Cuman aku ngelihat kalian tuh berusaha untuk tidak terjadinya pertengkaran, konflik, dan lain sebagainya. Jadi makanya kalian lebih banyak diam. Buat beberapa dari kalian mungkin ini masalah hubungan gitu ya. Hubungan kalian pengen nikah mungkin dengan seseorang atau kalian ada dalam satu hubungan yang tidak disupport ataupun tidak disetujui oleh pihak keluarga. Tetapi kaliannya kayak tetap fokus aja ke situ gitu loh. Gue daripada gue berantem, gue ribut nanti malah mengacaukan konsentrasi, lebih baik gue fokus dengan apa yang gue kerjakan, apa yang gue pengenin gitu loh. Jadi ada sesuatu yang mungkin ditentang gitu ya, ataupun cara berpikirnya orang tidak sama gitu loh. Pendapatnya orang, persepsinya orang berbeda dengan kalian dan mungkin itu yang sering menyebabkan konflik. Bisa jadi mereka selalu cari gara-gara gitu loh, dengan glitisin apa yang kalian lagi lakuin gitu. Oke, tapi ini juga bisa masalah mungkin teman gitu ya, nggak selalu keluarga. Tetapi aku lihat tuh dari masalah keluarga tuh agak kenceng energinya, masalahnya dari situ gitu ya. Oke, ini untuk Aries, kita lanjut ke Taurus. Taurus, ini adalah readingan kamu untuk minggu ini. Taurus Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Ada apa cerita pesan untuk Taurus minggu ini? Three of Pentacles, High Priestess, Knight of Cup, ada King of Swords. Di sini ada Moon card dalam keadaan tegap ya. Terus ada Knight of Pentacles dan ada Ten of Wands. Oke, kalau yang aku lihat di sini, aku ngerasanya kayak kalian tuh lagi pengen fokus sebenarnya dengan diri kalian. Di sini aku melihat ada masalah mengenai sesuatu yang seperti rahasia ya, sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang disembunyikan dari kalian dan kalian mungkin tahu tapi mungkin masih menunggu melihat apakah orang yang kalian dealing yang tidak memberitahukan hal ini itu akan ngomong atau tidak. Buat beberapa dari kalian yang aku lihat di sini, kalau kalian kayak memutuskan untuk melakukan pekerjaan, bisnis, atau apapun itu sendiri. Yang aku lihat di sini mungkin sebelumnya ada keinginan berkolaborasi ataupun mungkin sudah gitu ya bekerja sama, ada satu teamwork kerjasama. Bisa jadi ini dengan pihak keluarga gitu ya, saudara ataupun teman gitu ya. Tetapi aku lihat ini tidak karena ada satu ketidaktransparan gitu. Bisa jadi masalah keuangan yang membuat masalah kerjasama ini tidak dapat berjalan dengan baik gitu. Dan ya aku lihat ada seseorang yang tidak jujur gitu ya, tidak jujur, tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya dia beritahu. Dan di sini aku lihat kalau kalian memang di dalam satu tim gitu ya bekerjanya, ini ada seseorang yang apa ya memang anget-anget di depan gitu ya, tetapi setelah itu tuh kayak nggak mau kerja
gitu loh, nggak mau berkontribusi. Sehingga ya jadi kayak orang yang nebeng gitu ya, jadi kayak orang yang nyangkut aja di situ, tetapi malah bikin jadi beban, bisa jadi karena itu gitu. Tetapi aku lihat di sini kayak kalian tuh mempunyai banyak pengalaman yang mengajarkan kalian dan dari kartu ini aku lihat pengalaman ini tidak mengajarkan kalian dengan yang dielus-elus gitu ya, tetapi pengalaman yang diajarkan dengan satu yang membuat kalian mungkin jera gitu. Dan, ya ini bisa berhubungan dengan orang lain. Aku melihat di dalam cerita ini tuh lebih ke maksudnya hubungan mungkin, saat kalian bekerja sama dengan orang lain, dealing dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Mungkin kalian mengalami beberapa kali ditipu sama orang, dibohongin, dipergunain, dimanfaatin, dan lain sebagainya. Dan mungkin selama ini kalian tidak terlalu vokal gitu ya, tidak terlalu banyak untuk, ngomong gitu ya, ditelen aja gitu. Sehingga mungkin kalian, mendapatkan pelajaran yang dari pil pahit itu, dan ini mengajarkan banyak sekali. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, bisa jadi ada orang yang sebenarnya punya ketertarikan gitu ya, sebenarnya punya ketertarikan sama kalian dan ingin mencoba mungkin mendekati kalian, tetapi yang aku rasa di sini kalian lagi fokus sama diri sendiri. Kalian lagi fokus dengan, hal-hal yang kalian kerjakan karena di sini aku lihat juga buat beberapa dari kalian ini kalian masih stuck mungkin ya dengan hal dari masa lalu dan kalian juga masih banyak, apa ya, tanggung jawab yang harus kalian kerjakan. Sehingga kayak kalian tuh kayak menjaga jarak gitu loh sama orang ini dan mungkin masih masih kapok gitu ya dengan, hubungan yang sebelumnya. Dan aku melihat di sini mungkin ya orang ngelihat kalian tuh agak misterius gitu ya, misterius mungkin karena kalian juga nggak terlalu banyak ngomong. Cuman aku lihat kayak kalian tuh jadi pengen kalau yang tadi aku balik lagi, ini kalian kayak mau mau kayak mulai satu usaha atau pekerjaan sendiri gitu loh. Cuman yang aku lihat dari kartunya, kayak kamu nggak pengen bekerja sama ataupun melibatkan orang lain. Kembali lagi yang aku lihat di sini, kamu masih mungkin cari strategi gimana caranya gitu ya, karena yang aku perhatikan di sini tuh, ya kalau kalian ngerjain sendiri yang pastinya banyak banyak hal yang harus kamu tanggung sendiri, di mana hal-hal yang kamu tanggung ini gitu ya, itu sudah berat, gitu. Dan mungkin lagi mencari partner, tapi mana ya orang yang benar-benar yang bisa punya satu visi, yang juga mempunyai satu kesukaan sama di dalam bidang yang ingin kalian kerjakan, mungkin belum ketemu gitu loh, belum ketemu orangnya. Dan aku lihat di sini kamu tuh lagi banyak belajar. Buat beberapa dari kamu, aku lihat juga di sini, eee, ya masalah spiritual, masalah, keyakinan itu lagi memperdalam ya, buat beberapa dari kalian mungkin, kalian lagi fokus di dalam hal-hal tersebut gitu loh. Aku lihat lagi ada banyak masalah yang kamu lagi pikul gitu loh. Lagi mencoba untuk mencari solusi dari masalah-masalah kalian. Karena yang saat ini buat beberapa dari kamu mungkin kamu adalah single parents ya. Jadi semua hal kamu harus tackle sendiri gitu. Oke, itu untuk Taurus. Kita lanjut jalan ke Gemini. Hai Gemini, ini adalah pembacaan tarot minggu ini untuk kalian Gemini, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini. Gemini, minggu ini apa cerita dan pesan-pesannya? Eight of Swords, breakthrough. Oke. Hierophant dalam keadaan terbalik. The Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik. Page of Swords dalam keadaan terbalik. Seven of Cup.
Ace of One, dan Six of One. Oke, Gemini. Kalau yang aku lihat di sini, eh beberapa dari kalian baru keluar dari satu situasi, satu kondisi yang sudah cukup memberatkan kalian, membuat kalian stuck ya, kalau yang aku lihat di sini. Dan mungkin ini adalah situasi macam-macam, karena ini pembacaan general ya, jadi bisa berhubungan dengan macam-macam hal. Buat beberapa dari kalian ini, kalau yang aku lihat adalah kalian baru keluar dari satu komitmen, dari satu kontrak ya, Gemini. Dan mungkin kalian masih stuck. Buat beberapa dari kalian yang ini baru keluar dari komitmen, ya masih stuck mungkin karena kalian juga agak sulit gitu ya. Ini ada masalah komunikasi, mungkin salah satu orang memblok komunikasi, tidak mau berbicara, sehingga satu orangnya ya jadi apa ya? Ya jadi nggak punya closure gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat, kalian sudah berusaha, berupaya untuk membuat situasi ini bisa berjalan ataupun mempertahankan situasi ini. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kalian merasa sudah terlalu banyak masalah di dalam situasi ini yang membuat kalian akhirnya memutuskan untuk lebih baik gue keluar. Lebih baik gue membebaskan diri gue dan fokus dengan hal lain. Buat beberapa dari kalian, mungkin kalian melakukan sesuatu yang anti mainstream gitu ya, keluar dari misalnya menggunakan keunikan skill kalian dalam menciptakan sesuatu dengan cara yang mungkin bukan konvensional, bukan bekerja di dalam perusahaan tapi bekerja sendiri, mungkin kalian adalah pekerja seni dan lain sebagainya. Tapi yang aku lihat di sini, kalian sudah lebih jelas dengan situasi dan kondisi yang kalian sedang jalani sekarang. Dan ini yang aku lihat selama ini, mungkin kalian berusaha menaruh diri kalian ke dalam satu situasi yang sebenarnya tidak membuat kalian benar-benar bahagia atau mengikuti passion kalian. Di sini kalau yang aku lihat, kalian sadar bahwa gua harus menggunakan apa yang memang menjadi menjadi hal yang gue senengin gitu loh, menjadi hal yang gue minati untuk hal yang gue lakukan gitu loh. Dan mungkin selama ini kalian bekerja mungkin mengikuti dari apa yang dianjurkan oleh keluarga dan mengikuti umumnya generalnya orang tuh seperti apa gitu ya. Tetapi di sini tuh kalau yang aku lihat banyak dari kalian mendapatkan pencerahan gitu ya, mendapatkan pencerahan-pencerahan, dapat ide, dan ini bikin kalian tuh lebih berani untuk melakukan hal ini. Dan aku lihat sih di sini ya, buat beberapa dari kalian bisa jadi melakukan satu hal yang juga membuat diri kalian itu mendapatkan banyak perhatian dari orang. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, baik yang jomblo maupun tidak. Tapi kalau yang aku lihat ini kelihatannya buat beberapa dari Gemini tuh baru keluar gitu ya dari hubungan. Cuman kalau yang aku lihat ini banyak orang yang memperhatikan kamu, banyak orang yang punya ketertarikan gitu loh. Baik ketertarikan terhadap diri kamu, baik ketertarikan terhadap skill kamu, baik ketertarikan ya tentang apa yang ada di dalam diri kamu gitu loh. Dan ini yang membuat kalian tuh lebih kayak, iya ya ngapain gue mikirin hal yang bikin gue sedih, ngapain mikirin orang misalnya ini yang kalian tinggalin gitu ya. Walaupun mungkin di dalam hati kalian masih belum sepenuhnya bisa ngelepasin. Kalau yang aku lihat sih gitu, belum sepenuhnya, tapi kalian tuh udah lebih jelas gitu loh. Mungkin dengan orang ini sebenarnya gimana dan lain sebagainya, apa yang harus kalian lakukan, ini udah lebih jelas sih, kalau yang aku lihat sih seperti itu, gitu. Dan saat ini kalau yang aku lihat kalian lagi fokus kepada yaitu menciptakan, menggunakan passion kalian sebagai sesuatu yang
kalian harapkan bisa menjadi sumber penghasilan gitu. Nih. Ya. Oke, lagi berusaha untuk keluar dari situasi ini. Lagi nggak mau banyak mikir-mikir hal yang hal yang hanya membuat kalian tuh jadi layu gitu. Dan aku lihat di sini lebih masa bodoh kalau yang aku lihat di sini ya, buat Gemini minggu ini tuh kalian lagi nggak pengen banyak terlalu 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 overthinking sama hal-hal lain lah gitu. Oke. Oke, Gemini. Ini adalah readingan untuk kamu. Kita lanjut ke Cancer. Hai Cancer, ini adalah readingan untuk kamu minggu ini, Cancer, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Apa cerita dan pesan-pesannya untuk Cancer minggu ini? Ten of Swords. Wah. Penyelesaian. Ini udah kayak di limit gitu loh. Mencapai limit kamu. King of Swords dalam keadaan tegap ya. Sebelumnya mungkin kamu masih banyak bingung apa yang ingin kamu lakukan. Kamu masih belum jelas dengan keinginan kamu sebelumnya mungkin ya. Masih banyak hal-hal yang membuat kamu bingung. Tetapi aku lihat ini mengenai hubungan kamu dengan seseorang. Dan ini hubungan tuh udah kayak membuat kamu tuh rasanya kayak frustasi gitu loh. Stres banget ngadepin situasi dan kondisinya seperti ini terus dan tidak ada akhirnya. Makanya aku lihat di sini kamu kayaknya pengen mengakhiri sesuatu. Bisa jadi mengakhiri hubungan. Karena yang aku lihat di sini kamu pada akhirnya ya kamu mengambil keputusan dan ini udah ada di pikiran kamu sebenarnya. Cuman mungkin sebelumnya masih banyak ragu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin orang yang kamu dealing ini berkhianat ya. Buat beberapa dari kamu kalau ini hubungan masalah percintaan ini ada third party di sini, ada orang lain. Tetapi ya itu, kamu masih segala sesuatu ini tuh ya ada yang menyimpan satu rahasia ya, mungkin ini rahasia dia punya orang lain ya. Dan kalau yang aku lihat di sini ya kamunya masih mungkin pengen untuk benar-benar jelas gitu ya. Kamu nggak pengen ngerasa terburu-buru, kamu nggak pengen mengambil keputusan juga terburu-buru, kamu pengen menenangkan diri kamu dulu gitu ya. Makanya kamu mungkin takes time gitu loh. It takes time for you to make a decision karena kamu juga masih ngerasa bahwa emosi-emosi kamu tuh masih belum stabil. Tetapi yang aku lihat mungkin situasi dan kondisinya rasanya tuh seperti memaksa kamu untuk segera mengambil satu sikap, menentukan keputusan dan tindakan kamu gitu loh. Begitu. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini ya, kamu lagi mencari satu strategi, satu cara untuk menyelesaikan satu masalah. Di mana masalah itu yang aku lihat di sini itu membuat ini cukup berat gitu ya. Masalahnya cukup berat, masalah yang juga mungkin sudah membuat kamu juga nggak tenang, tetapi kamu juga tidak mau mengambil satu keputusan yang gegabah gitu loh, satu keputusan yang ceroboh. Makanya kamu masih banyak berpikir. Cuman yang aku lihat dikarenakan situasi ini dan emosi kamu mungkin terbawa gitu ya, terbawa, tenggelam, kelelep sama emosi-emosi kamu karena yang aku lihat di sini
Emosi kamu lagi kurang stabil. Emosi kamu kurang stabil dan mungkin itu yang membuat kamu juga mungkin jadi punya masalah juga di dalam kehidupan sosial kamu, ataupun mungkin kamu ngerasa, apa ya, gue nggak bisa cerita sama orang, gue nggak bisa cerita sama temen gue gitu ya. Kamu mungkin kehilangan rasa percaya itu, tetapi kayak kamu tuh lagi ada di dalam satu situasi yang kamu hadapi dan di sini kamu masih banyak bingung gitu ya, karena mungkin ini ada konflik di dalam batin kamu sendiri dan ini membuat kamu jadi susah untuk ngedengerin kata hati kamu gitu loh, intuisi kamu. Gue tuh lebih baik tuh ngapain sih? Gue harus ngapain sih? Gue maunya apa sih? Itu yang kalau aku lihat tuh, mmm, ya ada di dalam kamu gitu ya. Dan ini ya kamu lagi berusaha gitu ya, lagi berusaha untuk mungkin mempelajari situasi ini ataupun mungkin di dalam pekerjaan ya, kamu mungkin ngelihat, "Aduh segala sesuatu yang gue lakuin tuh kayaknya masih mentok 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 dan gue harus cari strategi, lain untuk bisa," gitu loh. Dan mungkin ini adalah kamu harus perlu banyak belajar lagi untuk bisa mengadaptasikan pekerjaan kamu, usaha kamu untuk bisa lebih berkembang dan maju. Bisa jadi ini masalah koneksi ya, kalau yang aku lihat di sini ada masalah koneksi. Mungkin harus diperluas, mungkin harus diperbesar, dan di sini masalah komunikasi juga ya. Jadi fokus kepada solusinya, jangan terlalu fokus kepada masalah-masalah kamu, tapi lihat, apa ya, karena kadang-kadang kalau kita fokus sama masalah, kita jadi nggak bisa ngelihat solusinya, gitu, ya, Cancer. Ini adalah untuk kalian, kita lanjut ke Leo. Hai Leo, ini adalah readingan kamu minggu ini, Leo Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Leo. Apa cerita dan pesan-pesannya untuk kalian Leo? Two of Cup, ada tawaran yang hadir, ini bisa berupa komitmen, ya, bisa berupa komitmen, kontrak. Mungkin ini adalah tawaran kerja, ataupun ini adalah tawaran mengenai hubungan, ya. Ada orang yang ingin jadian sama kamu, ataupun mungkin kamu diajak untuk membawa hubungan, kamu ke apa ya, hubungan yang lebih dalam lagi, tingkatannya lebih tinggi lagi gitu ya. Eee, Cuman buat beberapa dari kamu mungkin punya satu keraguan gitu ya, keraguan di dalam menerima orang ini, menerima tawaran ini, ataupun menerima ajakan, eee, dari orang yang menginginkan kamu untuk membawa hubungan kamu lebih ke tahap yang lebih jauh. Karena apa? Kalau yang aku lihat di sini, kamu merasa bahwa hubungan ini sebenarnya ada sesuatu yang kurang sehat. Buat beberapa dari kamu, kamu mungkin ngerasa bahwa hubungan kamu dengan seseorang ini, kurang sehat buat, apa ya, mental kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa dampak dan efeknya selama ini bisa jadi kamu nggak gitu yakin gitu loh dengan orang ini. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi orang ini masih berpasangan. Buat beberapa dari kamu, mungkin orang ini dari sikap dan perilakunya, ya, eee, tidak membuat kamu nyaman dan sering mungkin membuat kamu tidak nyaman, gitu. Karena ada hal-hal yang kalau aku lihat itu, ada hal-hal yang membuat kamu tidak merasa nyaman itu, gitu loh. Di saat kamu mau menerima, ditawarkan gitu ya, gue terima apa enggak ya? Tapi ada satu rasa yang, tapi gue kok nggak nyaman ya menerima ini, atau mengikuti tawaran ini, gitu. Buat beberapa dari kamu, orang yang di-link sama kamu ini bisa jadi ya orangnya, apa ya, ya controlling, ataupun mereka punya satu ketergantungan-ketergantungan yang kurang sehat gitu ya. Dan mungkin ini yang membuat kamu jadi berpikir berkali-kali. Dan nih
kamu nggak terlalu berselera, kamu tidak terlalu tertarik gitu loh. Dengan tawaran yang datang ini kamu tidak terlalu tertarik kalau yang aku lihat. Buat beberapa dari kamu kalau ini adalah tawaran mengenai pekerjaan, mungkin kamu lihat ini bidangnya bukan bidang kamu. Dan kamu kurang yakin untuk melakukan hal ini eh, karena ya kamu tahu kalau gue udah janji nanti gue akan dan harus melakukan apa yang menjadi kewajiban ya pastinya lah gitu kan. Tetapi gue nggak tahu gue bisa apa enggak. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, kamu ngerasa bahwa ini tuh adalah satu hal yang jangka panjang yang nggak bisa gue dengan gampangnya gue nggak bisa, gue nggak mampu atau gue nggak nyaman, gue langsung tinggal ciao. Kamu tahu bahwa ini membutuhkan adanya satu komitmen, dedikasi, dan mungkin ini akan mengkonsumsi apa ya tenaga dan waktu kamu cukup banyak sehingga kamu juga merasa bahwa hal ini tuh kamu kurang sreg gitu loh. Dengan hal yang akan hadir ini tuh kayak tawaran yang akan hadir ini tuh kayak kurang sreg. Seven of Swords, the Emperor in reverse. Iya, aku ngelihat di sini ya, kamu berhubungan dengan orang yang controlling sekali. Dan kamu punya pengalaman gitu loh, punya pengalaman mengenai hal-hal yang bikin kamu tuh nggak mau gitu loh, nggak yakin gua bakal bisa, gua bakal apa ya, ini akan berakibat baik buat gue. Four of Pentacles. Tapi kayak kamu berusaha menahan diri sih sebenarnya, berusaha nahan gitu ya, karena kamu juga tahu bahwa mungkin gua harus berpikir, gua harus mempelajari dulu situasinya, gua harus ngelihat dulu situasinya sebelum gua menentukan. Nih, buat beberapa dari kamu, ya ini gitu loh, kamu sebenarnya pengen melakukan satu hal yang apa ya, yang tetap bisa memberikan kamu kebebasan. Dan mungkin kamu tahu gitu ya, gue kalau kerja di tempat yang seperti ini ataupun berusaha dengan sistem yang kayak begini, gue tuh bisa nggak betah gitu loh. Tetapi di sini intinya kalau yang aku lihat, ada sesuatu yang ditawarkan kepada kamu tapi kamu nggak yakin karena kamu merasa ini tidak sesuai dengan apa ya, keinginan kamu, dan kamu tahu ini adalah sesuatu yang bisa long term. Ini bisa diakibatkan oleh orang yang menawarkan ataupun dari bentuk hal yang ditawarkan kepada kamu. Yang aku lihat di sini sih kamu masih mempelajari ya. Dan di sini kamu tuh pernah punya pengalaman mungkin melihat hal-hal seperti itu yang membuat kamu jadi nggak yakin. Mungkin di sini adalah orang yang dulu pernah ngejanjiin kamu gitu ya, ataupun pernah kerja bareng sama kamu dan kamu pernah tahu bahwa mereka itu apa ya, di ujungnya tuh nggak ngenakin gitu loh. Jadi ada satu pengalaman yang membuat kamu nggak mau gitu loh, ragu mungkin. Oke, Leo, itu untuk kamu. Kita lanjut ke Virgo. Hai Virgo, ini adalah tarot mingguan untuk kalian Virgo Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Ada apa cerita dan pesan-pesannya untuk Virgo? Terlalu banyak dong minggu ini. Five of Swords. Hermit
dalam keadaan terbalik. Emperor. Oke. Five of Wands. Oke, kalau yang aku lihat di sini, ini kelihatannya bisa jadi kamu sedang menghindari adanya satu konflik atau drama yang terjadi di dalam kehidupan kamu, dalam kehidupan sosial bisa, ataupun di dalam keluarga, ataupun dalam pasangan ya. Tapi ada konflik di sini yang mungkin berusaha kamu hindari. Ataupun ada konflik yang sedang kamu cari jalan keluar yang sama-sama bisa mengenakan, sama-sama bisa kayak win-win, ngedapetin win-win solution. Tapi kalau aku lihat di sini, ada satu situasi yang membuat kamu tuh harus berkompromi gitu ya, harus berkompromi. Kamu ngerasa gue harus selalu mengerti, gue harus berusaha mentolerir, gue harus selalu harus selalu gue yang ngalah gitu loh. Rasanya tuh kayak begitu. Tetapi ini membuat kamu tuh jadi mungkin jadi pusing gitu ya. Jadi pusing dan ngerasa kok kayaknya gue terus sih yang jadi pihak yang harus ngerti gitu loh, harus ngalah. Gua harus bisa punya pendirian. Gua harus punya gua harus memegang pendirian gue. Mungkin buat beberapa dari kamu selama ini kamu banyak bending gitu ya, kamu banyak berkompromi sama orang, melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu nggak suka, sebenarnya kamu mungkin nggak terima, sebenarnya mungkin merugikan kamu. Hal-hal seperti itu, gitu loh. Hal-hal yang merugikan dan membuat kamu tidak nyaman, tidak sejahtera, tapi kamu mungkin diam saja karena kamu tidak mau ada drama, kamu nggak mau ada konflik. Tetapi lama-kelamaan kamu melihat, kok seperti ini terus ya? Buat beberapa dari kamu mungkin ini ada sangkut pautnya dengan bos kamu, mungkin juga dengan ayah gitu ya. Karena aku lihat di sini ada Emperor. Tetapi orang yang punya satu power, punya satu authority gitu loh, satu posisi yang bisa jadi rasanya tuh ada di atas kamu gitu loh, ataupun dia punya sesuatu yang membuat kamu tuh merasa harus mengikuti. Sehingga kadang-kadang saat kamu memberikan power itu kepada orang, mereka akan menggunakannya sesuka hati mereka. Orang saat punya power itu kadang-kadang ya lupa diri gitu ya. Dan kadang-kadang rasanya seperti menindas orang di bawahnya dengan bermaksud ataupun tidak maksud gitu. Dan kadang-kadang tanpa disadari itu membuat orang yang diperlakukan secara ya yang tadi aku cerita ya nggak enak gitu loh. Nah, yang aku lihat di sini, kamu merasa harus memproteksi, udah merasa gue sudah saatnya harus menyuarakan apa yang gue rasain ini. Gue udah saatnya diem-diem aja. Gue udah saatnya gue udah nggak bisa lagi nahan diri gue. Gue harus ngomong, gue harus speak up, gue harus ngeluarin apa yang ada di kepala gue, gitu loh. Dan sebenarnya kamu malas gitu loh, kamu malas, gue malas untuk ribut-ribut. Tetapi, nah, 7 of Wands, iya, yang aku lihat di sini, mungkin kamu susah untuk bilang tidak ya. Sehingga ini membuat orang merasa punya merasa punya hak gitu dah, untuk terus mempergunakan kamu, mengambil sesuatu dari kamu gitu loh, memaksa kamu untuk apa atau ini mengontrol kamu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu udah mulai ngerasa bahwa hal ini tuh udah nggak bisa lagi gue biarin gitu. Karena apa? Karena ini berdampak ke banyak hal, bukan cuman misalnya kepada diri kamu, tetapi apa yang kamu kerjakan. Mungkin kepada hubungan kamu
hubungan kamu yang lain, hubungan kamu ke teman kamu, hubungan kamu ke pasangan kamu mungkin ya, kalau ini berhubungan dengan orang tua, bisa jadi hal-hal yang mereka lakukan ini mempengaruhi gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat ini masalah pekerjaan juga bisa gitu loh. Karena ada hal yang membuat kamu down. Dan di sini aku melihat ya ini bisa jadi kamu tuh harus mengalah karena kamu punya satu tujuan gitu ya. Cuman kamu tahu hal yang kamu harus lakukan ini tuh udah agak-agak messy gitu, udah agak berantakan dikarenakan kamu selalu iya iya iya. Buat beberapa dari kamu, karena kamu tidak bisa bilang tidak, akhirnya banyak hal yang dilimpahkan kepada kamu, tanggung jawab yang dikasih ke kamu yang membuat kamu jadi berantakan di dalam bidang ekonomi, di dalam pekerjaan kamu, waktu kamu juga jadi berantakan dikarenakan kamu ini. Kamu nggak mau ribut karena apa? Ini ada hal yang kamu lihat. Gua mengalah sekarang nggak apa-apa deh. Tapi gua ada sesuatu gitu loh. Ada sesuatu tujuan di sini. Buat beberapa dari kamu ya kamu harus mengalah dengan apa maunya bos kamu. Walaupun ini udah hancur lebur berantakan gitu ya maksudnya. Ya kamu udah kayak aduh gue tuh susah mau ngerjain yang ini belum selesai, yang ini udah dikasih lagi, yang ini belum selesai, yang ini gue harus ngerjain lagi tugasnya si ini gitu ya. Jadinya akhirnya jadi ribet gitu kan. Dan di sini kamu aduh gimana ya caranya, tapi di sini kalau yang aku lihat kamu berusaha untuk ya banyak berkompromi sih. Karena ya mungkin kamu butuh uang gitu ya. Mungkin ya kamu tahu bahwa orang ini punya punya apa ya, punya sesuatu yang di atas kamu gitu ya dan kamu membutuhkan sesuatu dari orang ini. Gitu. Uch. Begitu. Oke, ini untuk Virgo. Kita lanjut ke Libra. Hai Libra, ini adalah readingan untuk kamu minggu ini. Libra, Sun, Moon, Rising, dan semua kamu yang aku identifikasikan sebagai Libra. Apa cerita dan pesan-pesan untuk Libra minggu ini? Seven of Swords. Ada seseorang yang ingin meninggalkan satu situasi, satu kondisi, satu hubungan. Two of Cups, Five of Swords, Four of Swords. Oke. Kalau yang aku lihat ya itu tadi ya. Ada seseorang yang ini bisa jadi buat beberapa dari kamu mungkin ada orang yang ghosting. Ada orang yang ghosting nih. Karena ya dia di dalam emosinya masih nggak stabil, masih banyak pengen bebas gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini juga untuk beberapa dari kamu mungkin ingin meninggalkan sesuatu. Ini bisa jadi dalam pekerjaan ya. Ada hal yang apa ya? Ada hal yang kayak tidak bertemu dengan keinginan kamu gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu juga mungkin ini adalah satu konflik gitu ya. Dan kamu berpikir kalau gue tetap di sini, gue nggak bakal bisa untuk mewujudkan apa impian gue. Gitu. Cuman kalau yang aku lihat ini tuh ada satu situasi yang membuat kamu tuh ingin pergi gitu loh. Ingin pergi meninggalkan si Seven of Swords. Ingin pergi meninggalkan ya. Kamu pengen bisa sendiri mewujudkan
impian kamu, kehidupan yang kamu inginkan. Cuman di dalam apa ya, di dalam emosi kamu, dalam pikiran kamu itu masih banyak konflik. Pergi apa enggak? Lakuin apa enggak? Gue tinggalin apa enggak? Atau gue harus tetap tinggal? Iya, ada konflik. Konflik untuk tetap melakukan sesuatu atau untuk tetap tinggal di dalam situasi ini, atau aku harus pergi. Karena ada sesuatu yang ingin kamu kejar di sini. Di sini aku lihat ya kamu lagi pengen mewujudkan keinginan-keinginan kamu, apa yang menjadi buah pikir kamu, cita-cita kamu. Tetapi bisa jadi hal ini mendapatkan tentangan gitu loh, ditentang oleh orang lain, ditentang mungkin oleh orang tua kamu, ditentang oleh mungkin pasangan kamu, ataupun orang-orang di sekitar kamu, circle kamu kurang mensupport kamu. Dan ini membuat kamu ya siapa sih yang nggak sedih gitu ya, saat kita ingin melakukan sesuatu yang kita pikir, kita anggap, kita rasa baik buat kita, tetapi orang lain nggak ngerti gitu loh, orang lain nggak ngerti dan nggak mensupport kita, yang pastinya akan rasa kesal dan sedih. Dan mungkin di sini kamu sebenarnya membutuhkan mungkin support itu gitu ya dari orang-orang dekat kamu. Tapi kamu melihat bahwa mereka hanya membuat kamu tuh sebel gitu loh. Dengan reaksinya, dengan responnya mereka tuh sebel. Nih. Mereka nggak support gue, nggak memberikan apa yang gue pengen. Setidaknya lo nggak bisa bantu gue secara materi, seenggaknya lo kasih gue support secara batiniah gitu. Itu rasanya tuh seperti itu. Nggak usah deh disupport macam-macam, dengan mengerti dan diam dan biarin gue ngelakuin apa yang pengen gue lakuin, itu udah cukup. Itu rasanya seperti itu. Dan aku lihat kamu mungkin direcokin gitu ya, dan membuat kamu jadi ngerasa nggak tenang. Setiap kali kamu berusaha, kayaknya kamu diintimidasi gitu ya, ataupun kamu underestimate gitu ya, diremehkan, atau mungkin kayak kamu nggak bakal bisa lah, kamu nggak inilah dan lain sebagainya. Kamu cuman, kalau yang aku lihat sih di sini, kamu tuh cuma pengen dibiarin tenang supaya gue bisa fokus dan konsentrasi ngelakuin ini loh yang gue pengen lakuin gitu. Dan di sini kamu tuh butuh ketenangan. Cuman ada pihak-pihak yang bikin kamu nggak tenang gitu. Buat beberapa dari kalian, ini yang tadi aku bilang, ini kayaknya ada orang yang nggak jelas dan bisa jadi pergi nggak jelas juga, ghosting mungkin ya, yang membuat ya hubungan kalian jadi entah mau kemana. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ada seseorang yang masih fight untuk membawa orang ini kembali ke dalam kehidupannya dia. Nih, memanifestasikan orang yang udah pergi. Cuman akhirnya jadi konflik. Konflik karena apa? Yang satunya lagi nggak mau ngomong, nggak mau, ya yang satunya lagi kayak apa ya, stonewalling gitu loh, kayak kamu nggak jelas dengan perasaan mereka juga gitu loh. Begitu. Oke, itu untuk Libra. Kita lanjut ke Scorpio ya. Scorpio, ini adalah pembacaan tarot mingguan untuk kamu ya. Scorpio Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. Star card, King of Cup, Four of Pentacles, Three of Cup.
Oke. Tower card, Six of Cup, dan Five of Cup. Kalau yang aku lihat di sini, ya kalian mungkin dalam masa dan tahap pemulihan. Kalian lagi berusaha untuk tenang, supaya mood kalian, perasaan kalian, emosi kalian pun stabil gitu ya. Kalian berusaha untuk tenang. Gua nggak mau terlalu berpikir ataupun fokus kepada hal-hal yang bikin gua sedih dan bikin gua stres. Gua pengen fokus untuk memulihkan. Pemulihan ini bisa pemulihan dari masalah kamu mungkin baru keluar dari hubungan, atau kamu mungkin baru keluar dari satu kontrak. Bisa jadi buat beberapa dari kamu ini ada apa ya? Ya, sesuatu yang harus kamu lepaskan di sini. Sesuatu yang harus kamu lepaskan. Kita punya Four of Pentacles, sesuatu yang harus kamu ikhlaskan, kamu lepaskan, dan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima, untuk diproses, untuk dicerna gitu ya. Ada hal-hal yang apa ya, yang membuat kamu ada rasa tidak terima gitu loh saat hal ini terjadi. Karena aku lihat di sini, ini adalah sesuatu yang mungkin kamu sudah bangun cukup lama. Dan ada sesuatu yang bikin kamu harus melepaskan itu. Dan ini agak shocking buat beberapa dari kamu, ya. Dan ini kamu lagi berusaha membangun lagi apa yang sudah berantakan itu. Baik itu hubungan, baik itu pekerjaan, baik itu bisnis. Kalau yang aku lihat ini kamu lagi fokus juga kepada diri kamu gitu loh. Nih, kita punya King of Cup, kartunya aku untuk Scorpio ya. Ini adalah kamu dengan mimpi dan harapanmu, dengan cita-citamu, kamu lagi fokus ke sana. Gua harus bisa memulihkan diri gue, situasi dan kondisi gue, keuangan gue, kerjaan gue, dan lain sebagainya. Dan aku melihat di sini ya kamu lagi dalam proses melepaskan itu, lagi proses let it go gitu ya. Dimana hal itu yang pastinya susah-susah gampang ya. Kadang-kadang di dalam proses pemulihan ya ada kadang-kadang keluar nyerinya, ada kadang-kadang cenat-cenutnya, tetapi bukan berarti itu nggak akan sembuh gitu loh, itu nggak akan pulih selama kalian terus apa ya, terus terus fokusnya kepada hal yang positif, fokusnya terus maju ke depan gitu ya, itu akan bisa. Kalau aku lihat sih ini lagi fokus maju ke depan, moving forward ini ya. Cuman ada hal-hal yang lebih kepada dalam gitu, dalam kamu. Ini masalah konflik dan mungkin ini adalah hal-hal yang mungkin kamu sesali, yang kadang-kadang muncul ke permukaan, yang mempointing hal-hal yang bikin kamu aduh seandainya waktu itu, aduh seandainya waktu itu gitu loh. Nah, ini ya salah satu proses dari masa pemulihan. Dan buat beberapa dari kamu kalau yang aku lihat di sini kamu mulai kayak mulai lagi aktif di dalam kehidupan sosial kamu. Kalau yang aku lihat sih di sini begitu. Mulai aktif dalam kehidupan sosial kamu, mungkin buat beberapa dari kamu banyak untuk me-link up gitu ya, banyak untuk menjalin koneksi juga dengan orang lain, mungkin juga kontak-kontak dengan teman-teman dan lain sebagainya untuk bisa juga membuka jalan ya buat beberapa dari kalian. Tetapi kalau yang di sini masa pemulihan aku lihat kamu ya ngobrol sama teman, hangout sama teman gitu ya, tetapi adanya orang lain yang peduli dengan kamu itu lumayan bisa membantu kamu mengobati perasaan-perasaan kamu. Three of One di bottom of the deck-nya ada yang sedang menunggu. Ya, menunggu segala sesuatunya ini bisa berjalan lagi dengan baik. Menunggu kabar bisa juga ya.
Mungkin ada orang yang menjanjikan kamu sesuatu di sini dan kamu lagi nunggu kabar. Oke, itu untuk Scorpio. Kita lanjut ke Sagittarius. Hai Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian minggu ini. Sagittarius, Sun, Moon, Rising. Sagittarius, Sun, Moon, Rising. Dan semua yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius. Ada apa ceritanya minggu ini? Oke, Six of Swords. Ngerasa stuck, nggak kemana-mana, kayaknya nggak berkembang, kayaknya nggak jalan kemana-mana, kok di sini-sini aja. Mungkin itu perasaan kamu ya. Buat beberapa dari kamu, ini bisa berhubungan sih dengan masalah hubungan kamu yang sebelumnya, gitu ya. Kamu mungkin masih stuck dengan seseorang, ataupun ini ya di dalam hubungan kamu mungkin ngerasa hubungan kamu nggak kemana-mana. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada masalah dalam komunikasi, ada seseorang yang tidak mau berkomunikasi dengan baik gitu ya. The World card jadinya juga jadi nggak jelas, jadi bingung. Mau dibawa kemana sih hal ini, hubungan ini? Iya. Six of Wands. Iya, buat beberapa dari kamu ini masalah di dalam hubungan ya. Sehingga kayak kamu mau apa ya, mau bilang bahwa hubungan ini udah selesai juga masih belum bisa gitu loh. Karena orang ini mungkin ya ada kesulitan untuk memperjelas situasi dan kondisi. Nah, di sini kalau yang aku lihat ini buat beberapa dari kamu itu ada masalah di dalam masalah hubungan percintaan. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ada hal yang kamu hadapi, yang mungkin pada saat ini kamu belum bisa menemukan solusi atau penyelesaiannya. Karena, ya ini ada masalah komunikasi, ada seseorang yang tidak mau atau tidak berani untuk bicara. Tetapi ini hanya membuat situasi dan kondisinya itu jadi berantakan kalau yang aku lihat di sini. Buat beberapa dari kamu, ya kamu masih belum yakin dengan ini ya, perasaan-perasaan kamu terhadap situasi ini, masih belum yakin akan keinginan kamu, apa gue harus ngomong atau tidak gitu loh. Tetapi situasi ini tuh cukup membuat kamu tuh jadi mungkin mood kamu jadi swing gitu ya, mungkin kamu jadi ya perasaan-perasaan kamu, emosi kamu jadi berantakan. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu di dalam hubungan ada seseorang yang menghadirkan third party gitu, ada orang lain yang menginterrupt gitu loh hubungan kamu. Ada orang yang tidak setia di sini. Dan mungkin ini ya kamu ngelihat kayaknya nggak ada apa ya, satu apa ya, kayak sulit untuk membayangkan ini bisa diteruskan. Tetapi kamu juga masih belum bisa mengambil keputusan dan mengambil sikap gitu loh. Masih mungkin belum siap. Jadi situasinya tuh kayak masih stuck gitu loh. Dan aku lihat di sini kalau kamu menghadapi satu masalah di dalam satu situasi yang ada masalahnya, di sini kayak kamu tuh masih belum yakin dengan apa ya, jalan yang kamu pikirin gitu loh. Tindakan yang pengen kamu ambil tuh masih banyak ragunya. Sehingga kamu tuh banyak nahan gitu loh, banyak nahan, tunggu dulu deh, dilihat dulu deh. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini sih, lagi banyak belajar ya. Buat beberapa dari kamu ini lagi banyak belajar. Ini bisa jadi kamu taking course, seminar, ataupun belajar ini ya dari internet. 7 of Wands.
Ten of One. Iya, aku melihat di sini ada satu beban gitu loh. Satu beban yang sedang menjadi apa ya? Jadi hal yang kamu pikirin. Dan ini ya banyak di dalam pikiran-pikiran kamu, ya. Ada satu hal yang belum sepenuhnya selesai. Masih gantung mungkin, masih nanggung mungkin. Ini mungkin kamu ngerasa digantungin oleh seseorang yang membuat kamu ya jadi nggak jelas mau kemana. Kamu juga mungkin status kamu di dalam pekerjaan bisa jadi kamu ngerasa apa ya seperti ya terombang-ambing nggak jelas gitu ya. Gua ini bakal gimana sih dan saat ini ya kamu hanya berusaha untuk mungkin menambah skill, mempelajari skill baru ataupun mempelajari atau mencari informasi. Hal apa lagi sih yang bisa gue lakuin? Hal apa lagi sih yang bisa gue kerjain? Karena mungkin pada saat ini kamu ngerasa kok kayaknya gue stuck di sini. Gue kayaknya harus lebih meningkatkan atau mengembangkan diri gue deh. Nah ini makanya aku lihat kamu ada punya keinginan-keinginan untuk belajar, mungkin kepada orang lain juga bisa gitu kan ya ataupun mungkin ya kamu cari-cari tahu sendiri. Cuman kalau yang aku lihat di sini ya kamu um, mungkin dalam hal ini, dalam masalah yang kamu hadapin ini, kamu berusaha untuk banyak berkompromi dengan orang yang terlebih lagi kamu hadapin, gitu ya. Karena kamu apa ya, seperti belum yakin gitu loh, masih ragu akan uh, keputusan ataupun hal yang ingin kamu lakuin dan kamu dapat tuh apa. Kalau dalam masalah hubungan, aku lihat mungkin ada orang yang sudah menyakiti hati kamu. Kalau karena yang aku lihat di sini, ini bisa jadi orang yang sudah tidak setia yang tadi aku bilang gitu ya. Tetapi dalam waktu awal mungkin ya, waktu kamu tahu mengenai hal itu, waktu kamu mengetahui gitu keadaan dan kenyataannya. Kamu mungkin marah dan ngerasa gua harus udahan, gua harus selesai dan mungkin itu keluar dengan otomatis gitu ya. Tetapi setelah kamu mungkin berpikir, setelah kamu mungkin merenung gitu, kamu mulai ada muncul perasaan-perasaan lain yang membuat konflik. Sehingga kamu tuh bingung, gua mau drop ini, gua mau lepasin, gua mau tinggalin, gua mau udahan atau gue masih pengen ya untuk usaha lagi, atau gue masih apa ya, perlu atau bisa ya untuk mempertahankan hal ini. Dan di sini sih kalau yang aku lihat, ada satu masalah yang tertunda dan ter terpentok yang nggak kemana-mana, tapi malah jadi makin ribet dikarenakan masalah komunikasi yang tidak lancar, gitu. Tuh. Four of Cup. Kalau yang aku lihat ini ada orang yang lagi membutuhkan waktu untuk berpikir dan mungkin itu kamu, ya. Mungkin itu kamu. Kamu lagi butuh waktu untuk berpikir karena pada saat ini kamu lagi nggak tenang, kamu lagi nggak tahu gue maunya apa, gitu, ya. Oke, ini untuk kalian Sagittarius. Kita lanjut ke Capricorn. Oke, Capricorn Sun Moon Rising. Dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn, ini adalah pembacaan untuk kalian minggu ini. Capricorn, cerita dan pesannya. Eight of Swords, Five of Cups, Knight of Cups, Knight of Swords. Oke, buat beberapa dari kalian, kalau yang aku lihat di sini ada orang yang mungkin pengen baikan sama kalian. Bisa jadi ini hubungan mengenai hubungan cinta atau hubungan lain gitu ya. Ada orang yang ingin memperbaiki satu hubungan dengan kalian.
Tetapi kalau yang aku lihat, mmm, hal yang disebabkan oleh mereka itu sangat membawa satu hal yang aku rasa tuh kayak agak fatal gitu ya, dan membuat kalian mungkin kapok, sehingga kamu, kayak nggak mau gitu loh, nggak mau untuk adanya perbaikan dari hubungan ini. Kalau ini adalah hubungan, eee, apa, pertemanan, ya mungkin mereka udah nipu kamu, udah apa ya, udah memanfaatkan kamu dan melakukan sesuatu yang benar-benar apa ya, udah benar-benar kayak menyakiti kamu tuh dalam gitu loh, menyakiti kepercayaan kamu tuh dalam. Sehingga kamu nggak mau gitu loh. Kamu ragu juga untuk menjalin hubungan dengan mereka. King of Swords. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, kamu di dalam hubungan kamu tuh kayak lagi kayak apa ya, perang dingin apa ini. Soalnya lagi tidak ada komunikasi. Dan aku lihat sempat mungkin hubungan ini berusaha untuk diperbaiki, tapi kamu yang ngelihat gitu loh, orang ini yang memang mungkin keinginannya atau emosinya juga masih masih ngaco gitu loh. Kadang-kadang dia pengen iya, habis itu dia dapetin dia cabut gitu. Cuman kalau yang aku lihat ini ada orang yang ya hubungan kamu dengan seseorang ini sedang tidak ada komunikasi. Dan untuk apa ya, kayak ya kamu tuh udah nggak mau ribet sebenarnya. Kamu udah nggak mau lagi stres, kamu udah nggak mau lagi pusing. Cuman ada hal yang bisa jadi lebih kepada diri kamu gitu ya. Ada hal-hal yang seperti ada konflik gitu loh dalam diri kamu. Mungkin ketidakterimaan kayak lu tadinya pengen benerin, lu tadinya pengen, apa ya, memulihkan apa yang kita punya, taunya lu bikin lagi begini gitu loh. Dan mungkin ini orang yang pergi datang dengan sesuka hatinya gitu ya. Dan aku lihat di sini ada sesuatu yang membuat kalian tuh seperti terlimit ya. Terlimit gerak kalian, ya diri kalian dan mungkin ini adalah, masalah di dalam mungkin di dalam pekerjaan gitu, dalam pekerjaan ataupun dalam dalam keluarga. Ini bisa jadi berhubungan dengan saudara apa orang tua ya. Tetapi ada orang yang kayak gini loh, mereka tuh berusaha mungkin mengontrol kalian untuk melakukan hal seperti apa yang mereka inginkan. Selama kalian ngelakuin, mereka akan baik-baik aja. Tapi begitu kalian berontak gitu ya, mereka akan ngamuk gitu loh. Mereka akan tidak memberikan apa yang, seharusnya kalian dapat juga kadang-kadang bisa seperti itu. Cuma kalau yang aku lihat di sini, ya untuk kalian bisa lepas dari situasi dan kondisi ini, ya kaliannya ya harus berani speak up gitu ya, harus berani speak up. Karena sebenarnya kuncinya ada di kalian ini, situasi ini. Buat beberapa dari kalian mungkin banyak terpengaruh emosinya dari omongan-omongan orang dalam kalian melakukan sesuatu misalnya. Kalian banyak terpengaruh dari apa pandangan orang, apa sih omongan orang, dan itu mungkin membuat kalian banyak ragu dalam kalian misalnya mau membuka bisnis misalnya, ataupun memulai satu pekerjaan,
Mungkin ada orang yang melihat apa yang kalian lakukan tidak sesuai gitu, ataupun, kurang dan lain sebagainya, atau memandang sebelah mata, kadang-kadang ada kan. Tetapi mungkin kalian mikir, yang penting kan gua ngelakuin apa yang halal gitu ya, tetapi buat orang mungkin dilihat dari prestisnya dan lain sebagainya, dan hal-hal tersebut tuh bikin kesel gitu ya, bikin kesel. Dan ini ada orang yang aku lihat tuh suka bikin cari gara-gara gitu loh sama kamu, tuh suka buat masalah gitu loh. Dan bisa jadi apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu omong tuh selalu ditentang sama dia. Dan di sini kalau yang aku lihat, ya kamu tuh lagi pengen, "Aduh gue tuh pengen nggak ada pressure, gue tuh nggak pengen ada masalah, gue tuh pengen apa ya, pengen fokus." Kamu tuh lagi pengen fokus gitu loh. Cuman di sini aku lihat ada hal-hal yang kamu biarkan terjadi di dalam hidup kamu, di dalam ya dalam kehidupan kamu. Tapi kamu nggak berani untuk apa ya, untuk ngomong, untuk menegaskan, untuk mengambil sikap. Kalau yang aku lihat seperti itu, karena kamu di sini tuh aku lihat apa ya, kayak mungkin susah ngomong ataupun nggak berani ngomong gitu ya, gitu. Tapi ya kamu harus melepaskan diri kamu dari hal-hal yang hanya hanya berdampak negatif, termasuk dengan apa katanya orang, karena itu hanya akan membelenggu kamu, karena itu hanya akan menghambat kamu, hanya akan memblok jalan kamu gitu loh. Dan kadang-kadang apa yang orang ngomong ya itu hanyalah sebatas omongan gitu. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, fokus dengan apa yang kamu lakukan dan fokus akan tujuan kamu. Jangan terlalu fokus dengan pikiran dan omongan orang. Tujukan melalui hasilnya. Oke, Capricorn. Mari kita lanjut ke Aquarius. Aquarius ini adalah readingan untuk kalian Aquarius Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius minggu ini. Cerita dan pesannya untuk Aquarius minggu ini. Moon card, Two of Cups, Queen of Pentacles, Page of Swords, Three of Swords, Four of Pentacles, Four of Swords. Oke, kalian aku lihat kalian mungkin masih ada satu ketidakjelasan yang sedang kalian hadapi gitu ya. Ada satu hal yang mungkin kalian atau orang yang dealing sama kalian ini sedang berusaha untuk ditahan. Nih. Ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan, yang kamu pendam mungkin sendiri, dan ini membuat kamu ya mungkin jadi nggak tenang gitu ya. Buat beberapa dari kamu ada situasi yang sebenarnya bikin kamu merasa kurang nyaman gitu loh. Untuk berada di dalam situasi itu kurang nyaman, ada hal yang membuat kamu jadi kepikiran, membuat perasaan kamu juga jadi nggak tenang. Tetapi in a way kamu mempertahankan situasi ini supaya tidak tambah runyam dan kamu tidak kehilangan sesuatu atau seseorang, kamu berusaha untuk memendam mungkin perasaan kamu yang sebenarnya ya. Kita punya Page of Swords di sini. Ada seseorang yang tidak berkata jujur, atau ini adalah kamu berhubungan dengan seseorang, atau ini bahkan kamu sendiri ya. Bisa both way. Tapi kalau yang aku lihat di sini mungkin ada sesuatu tawaran. Ini tawaran yang hadir ke dalam kehidupan kamu, ataupun ini kamu menawarkan sesuatu tetapi ada rejection gitu loh, tidak diterima. Atau kamu merasa
ada seseorang yang kamu suka, tapi kamu melihat bahwa orang ini mungkin perasaannya tidak mutual gitu ya, sehingga kamu berusaha untuk menyimpan perasaan itu. Jadi ada seseorang yang menyimpan perasaan atau ini adalah orang yang menyimpan perasaan terhadap kamu. Karena dilihat mungkin kamu lagi sibuk, kamu lagi ribet, kamu lagi mungkin baru baru keluar dari satu hubungan, sehingga mungkin ini dia simpen dulu, dia keep dulu gitu loh. Karena takut ini akan mengusik kamu, akan mengganggu kamu, akan membuat kamunya jadi nanti responnya dan reaksinya jadi nggak karu-karuan. Tapi kalau aku lihat secara overall di sini, ceritanya, ada satu situasi yang belum mendapatkan satu kejelasan, ya. Karena, aku lihat masih ada pihak yang tidak transparan di sini, dan aku juga melihat ada masalah mengenai orang yang berusaha bertahan, orang yang berusaha mempertahankan sesuatu walaupun sesuatu itu rasanya eee, sudah tidak atau sudah kurang nyaman untuk dia, gitu ya. Tetapi di sini kalau yang aku lihat dia membutuhkan waktu, dia membutuhkan ruang, dia membutuhkan kesempatan untuk bisa berpikir, untuk bisa mendengar kata hatinya, apa sih yang gue harus lakuin, apa sih yang terbaik, apa sih yang gue pengenin. Tetapi untuk mengambil keputusan masih belum, masih banyak mikir, ya. Dan buat beberapa dari kamu sih kalau yang aku lihat ini lagi fokusnya di dalam nyari duit ya, dalam, eee, berusaha, dalam pekerjaan, finansial, mhm. Dan kamu tuh kayaknya lagi overwork gitu ya, kamu lagi kerjaan kamu mungkin lagi banyak dan kamu lagi banyak banget, apa ya, menghabiskan waktu ya untuk itu. Dan di sini aku lihat ya, jangan lupa jaga keseimbangan ya, jangan lupa jaga balance kamu, atur waktu, atur tenaga kamu, energi kamu, memanage dengan baik ya, waktu untuk istirahat, oke? Oke, kita lanjut ke Pisces. Oke Pisces, ini adalah readingan pembacaan tarot minggu ini untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, dan semua kamu yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Ada apa cerita dan pesan-pesannya untuk Pisces di minggu ini? Emperor, Lovers, Hermit dalam keadaan terbalik, Chariot dalam keadaan terbalik, Tower card dalam keadaan terbalik, Three of One, Five of One. Oke, kalau yang aku lihat di sini, aku melihat situasi dan kondisinya agak a bit messy gitu ya, agak berantakan. Mungkin ini di dalam pekerjaan kamu, karena banyak hal yang kamu lakuin gitu ya, karena aku juga ngelihat ini banyak option. Jadi ada banyak hal yang kamu harus lakuin dan kamu harus lakuin sendiri. Bisa jadi itu gitu ya. Dan selain itu kalau yang aku lihat kamu juga banyak tanggung jawab yang lain, kewajiban yang lain, kerjaan yang lain gitu. Dan ini mungkin membuat kamu tuh jadi agak rumit dan complicated gitu loh situasi dan kondisinya. Sehingga kalau yang aku lihat di sini ya kamu mungkin butuh untuk bisa mengatur waktu kamu, untuk mengatur schedule kamu, untuk mengatur jadwal kamu, untuk juga bisa me-manage gitu ya, energi-energi yang kamu keluarkan dan lain sebagainya sehingga bisa lebih teratur. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada satu komitmen atau kontrak yang ditawarkan, hadir ke dalam
kehidupan kamu, dan aku lihat di sini bisa jadi ini kamu baru mungkin ada deal sesuatu gitu ya dengan seseorang. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisa berhubungan dengan hubungan percintaan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ini masalah ada satu deal gitu ya, ada satu deal, ada satu kerjasama, ada satu komitmen, ada satu kontrak. Buat beberapa dari kamu, hal yang aku lihat, ya kamu jadi harus lebih aktif. Kamu harus lebih aktif, kamu mungkin jadi kehilangan waktu kamu sendiri gitu ya. Dimana Pisces kan seneng tuh. Pisces itu membutuhkan kadang-kadang me time. Dan di sini aku lihat mungkin kamu agak kurang me time-nya. Dan mungkin di sini kamu agak aduh gitu ya. Ya, Pisces itu kalau apa ya, umumnya, kebanyakan deh, nggak umumnya. Kebanyakan itu Pisces itu suka apa ya, punya waktu sendiri ya. Aku aja yang punya Pisces itu juga membutuhkan gitu ya. Butuh waktu me time itu, yang tanpa ada siapa-siapa, tanpa ada orang lain, tanpa ada gangguan. Nah, mungkin dikarenakan keribetan dan kejelimetan yang ada sekarang, mungkin kamu lagi banyak kerjaan, ada banyak tugas dan banyak segala macam, kamu eee, jadi jadi kekurangan me time itu. Eee, buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin seseorang yang suka sesuatu yang dinamis. Tetapi dikarenakan atau suka sesuatu yang bebas. Set Mungkin kamu orang kreatif yang suka kebebasan, suka tidak ada kekangan, tidak ada aturan dan lain sebagainya. Tetapi dalam satu deal atau satu hal yang di mana kita dalam pekerjaan sering terjadi, kita harus mengikuti misalnya sistem, struktur, kita harus mengikuti misalnya aturan, ataupun misalnya kalau kita bekerja untuk orang lain mengikuti keinginan dari klien, keinginan dari customer, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak begini kadang-kadang untuk orang yang punya idealis-idealis yang tinggi gitu ya, agak sulit gitu. Karena apa? Kita harus mengikuti pengennya orang, di mana sebenarnya kita pengen bebas berekspresi. Nah, hal itu tuh jadi kayak konflik. Kalau yang aku lihat tuh ada kayak konflik di dalam diri kamu. Di dalam diri kamu antara gua pengen, gua yang gua majuin prioritasnya adalah gua, tapi gue kepentok dengan satu sistem gitu loh, dengan satu aturan, dengan satu di sini kalau aku lihat komitmen dan juga kontrak ya buat beberapa dari kamu. Dan ini ya kamu lagi menunggu kapan hal ini akan berakhir gitu. Dan mungkin di sini aku lihat ya kamu banyak mengalah gitu ya, banyak mengalah, banyak menurunkan ego kamu, banyak menekan idealis kamu supaya kamu bisa tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban kamu dan kamu mendapatkan apa yang menjadi hak kamu gitu ya. Tetapi konflik itu tuh kayak aku rasa tuh lebih di dalam diri kamu sendiri. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini, buat beberapa ini ya, bisa jadi ini kamu di dalam hubungan percintaan. Kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang nggak jelas status hubungan kamu atau status hubungannya mereka gitu ya. Dan di sini aku lihat ada orang yang menginginkan kejelasan. Dan di sini aku lihat ya orang yang diminta kejelasan ini sedang apa ya, sedang berpikir. Tapi sedang berpikir, kamu juga tahu bahwa kalau gue push terus orang ini orang akan mencelat gitu. Dan kamu lagi menunggu kabar kejelasan dari orang ini. Karena aku lihat di sini, ya bisa jadi buat beberapa dari kalian ini ada orang yang sebenarnya masih memiliki hubungan dengan orang lain. Mungkin diminta untuk menentukan pilihan. Cuman dianya masih belum tahu aku mau pilih yang mana. Sehingga ya apa yang dimiliki ini tidak jelas juntrungannya gitu. Tapi aku lihat di sini ada satu konflik yang berusaha kamu hindari.
Oke, ini adalah pesan untuk Pisces. Terima kasih sudah nonton videonya. Selamat menjalani minggu ini, semoga semuanya lancar dan baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.